Newsman Opinion. Mitra bisnis, penetapan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin menjadi tersangka kasus korupsi menambah panjang daftar pimpinan DPR RI yang terlibat kasus korupsi. Sebelumnya ada Setia Novanto dan Taufik Kurniawan. Apa komentar dan pendapat Anda mengenai korupsi para petinggi DPR ini? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Waduh, memang petinggi-petinggi wakil rakyat kita itu uangnya memang nggak cukup. Mereka itu udah digaji rakyat, COVID mereka masih nggak putus juga gajinya. Ya itulah, gimana ya, korupsi itu memang nyaman di Indonesia ini. Mereka sudah berhitung, udah kalkulasi semua, berapa yang mereka ambil, berapa yang mereka akan ditahan. Makanya kembali lagi putuskan, kalau misalnya hukuman mati tidak bisa, hukum sosial. Suruh jalan berapa tahun, hakim memberi putusan yang berapa tahun, suruh nyapu mereka itu sepanjang Sudirman Tamrin saja, nggak usah jauh-jauh, jalan protokol itu biar cerah. Itulah ditegaskan hakim kita ini. Kalau memang hukum yang lain nggak bisa, hukum sosial saja, uangnya diambil berapa, mereka ini nggak perlu. Sekarang status tersangka sudah jelas, wakil rakyat sampai detik ini masih korupsi. COVID belum jelas juga gimana uang COVID juga, penyaluran bansos bagaimana. Jadi memang sampai kapanpun uang rakyat itu nyaman buat mereka itu, karena mereka semua yang bermain itu diusut tuntas lah, kasih hukum sosial, gitu saja. Makasih. Ya, kalau menurut saya koruptor itu bagusnya mah digantung. Kalau enggak, ya status sosialnya ya dikebiri aja, lebih baik seperti itu. Dibuat efek jerahnya, dimiskinkan, hartanya ditarik sama negara, lebih indah seperti itu. Penegakan hukum jangan tebang pilih, itu kalau nggak tebang pilih pasti nanti lama-lama korupsi hilang. Terus yang kedua, kalau bisa semua sistem kalau mau bikin izin usaha atau akte kelahiran segala macam, kalau bisa semua pakai online. Kalau sistemnya online, saya rasa korupsi lama-lama hilang. Itu aja Pak, paling nggak mengoyang lah gitu. Makasih. Ya, saya justru ingin mengoreksi ucapan almarhum Gus Dur dan Pak Kagumi ya. Beliau kan ngomong itu DPR itu kayak taman kanak-kanak. Sebenarnya itu tempatnya taman kanak-kanak dan taman korupsi. Cuma masalahnya mungkin almarhum pakai kata sebagian, ya gitu saja. Iya, menurut saya segala macam pejabat negara yang korupsi di negara kita itu kemungkinan memang karena mereka suatu mau menjadi pejabat negaranya ada yang memakai modal besar, sehingga setelah jadi pejabat negaranya bagaimana caranya balik modalnya tuh cepat. Di Indonesia ini kan memang banyak yang mengatakan, atau sebagian besar rakyat sudah tahu kalau pemilu-pemilunya mulai dari Pilpres, Pilpres dan Pilkada, kemungkinan itu memang tidak jujur, atau di belakang layar itu hanya permainan politik kotor, atau jual beli jabatan, atau yang gratis itu di skenario mungkinnya seperti itu, sehingga kita tidak mendapatkan suri tauladan yang baik pada pejabat-pejabat negara rata-rata, dan itu tercermin dari perbuatan korupsi mereka. Saya pikir ini segera harus diselesaikan segera. Kalau ditanyakan begini kan makin jelas ya, bahwa pejabat itu ya nggak semua sih, tapi dedikasinya bukan buat pengabdian. Mereka ada di sana untuk memperkaya diri. Kalau kita sudah merdeka 70 tahun lebih, negara kita mayoritas pemeluk agama yang taat, tapi di sisi lain nasionalismenya tidak ada. Jadi uang-uang itu tetap mereka dengan semangat untuk memperkaya diri, dengan berbagai alasan, tuntutan dari partai atau apapun selalu berulang. Saya juga kecewa dengan beberapa pejabat yang seperti ini ya. Jadi kita susah gitu loh, entahlah perbaikan yang seperti apa. Ya beginilah dinamikanya, saling tarik ulur, dihukum mati juga tidak bisa terrealisasi gitu ya, tidak ada efek jerahnya gitu. Jadi ya menggambarkanlah bahwa
mereka yang menjadi pejabat ini harusnya merepresentasikan diri bahwa mereka mengabdi untuk negara, untuk masyarakat rakyat Indonesia. Jadi yang mereka lakukan ini terus-menerus mempertonton, kayak tidak punya malu begitu, ya. Jadi kita nggak tahu deh, yang sekarang masih menjabat apa masih punya rasa harga diri begitu di hadapan 200 juta penduduk Indonesia yang konon kabarnya taat beragama, percaya Tuhan. Ya, itu aja sih komentar saya. Terima kasih. Sistem kita ini harus dirubah lah, sistem pemerintahan udah salah semua. Jadi dari partai masuk sini masuk situ semua, aduh kacau. Jadi bayangkan kalau terhadap proyek itu, saya pikir semua anggota DPR itu pasti dapat uang apa gitu dari kontraktor itu udah semua orang tahu lah. Jadi sistem ini kita harus rubah nih. Kalau begini terus susah. Sekarang kita bilang NKRI, orang Papua mereka di sana tidak merdeka. Sedangkan kita di Jakarta sini nggak memberikan teladan buat mereka. Kita malah korupsi. Gimana mereka nggak teriak merdeka? Coba. Itu satu contoh kecil. Jadi gimana kita mau bilang NKRI? Oh di sini kok nyuri nyapet uang rakyat. Kita mau memberikan teladan. Semoga mereka semua mendengar ini supaya kita bisa maju. Gimana nih? Terima kasih. Ya, kita lihat sekarang dipertontonkan pejabat yang korupsi terus-menerus terjadi. Anggota dewan yang katanya terhormat juga terjadi. Bahkan ketua DPR, wakil ketua DPR, menteri, kejaksaan, dan yang lebih parah lagi, hukuman mereka kadang-kadang yang kita baca begitu ringan, hanya beberapa tahun. Jadi ini adalah kenyataan yang terjadi sekarang. Nah, sekarang saya coba saya menyampaikan solusi menurut pandangan saya. Bahwasanya kita melihat sekarang eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Negara ini dari sisi politik mempunyai kelembagaan yang berperan. Eksekutif melakukan action dengan membentuk KPK dan lain-lain yang notabene melakukan penangkapan dan lain-lain. Kemudian legislatif yang seharusnya memberikan cermin yang baik tidak terjadi. Kemudian yudikatif punishment kadang-kadang kita lihat begitu ringan. Jadi yang harus dilakukan sekarang itu apa? Eksekutif dan legislatif itu harus punya niat dan kemauan dan eksekusikan bikin rancangan undang-undang yang aturan hukuman dibuat begitu ketat sehingga yudikatif bisa mengeksekusikan. Karena yudikatif sekarang lihat ini semuanya kayaknya main mata semua. Ya dia juga tenang-tenang aja. Bikinlah yang hukuman hanya 3 tahun, yang kena koruptor di penjara ketemu satu dengan lain ngobrol-ngobrol. Siapa yang takut? Jadi di sini saya lihat niat dari eksekutif dan legislatif itu tidak mencerminkan niat yang serius untuk membasmi korupsi. Seharusnya mereka ajukan, eksekutif ajukan atau legislatif ajukan rancangan undang-undang yang hukumannya ketat, pembuktian terbalik harta, hukuman yang keras, hukuman di kerja sosial dan lain-lain, bikin aturannya. Setelah aturan, yudikatif nggak berani, dia pasti akan bikin hukuman yang keras. Kalau enggak, kita ngomong sampai air liur kering, ini tetap aja terjadi. Terima kasih. Jadi memang kalau di Indonesia ini untuk menjadi orang top itu perlu biaya sangat besar. Siapapun dia harus menjadi Santa Claus, harus menjadi Robin Hood di mana-mana. Itu baru seorang menjadi top. Jadi saya pikir kalau pejabat top negara, pejabat elit, pejabat tinggi negara itu ya hampir semuanya pasti ya maaf ya, tinggal tunggu ini aja, tinggal tunggu giliran aja. Karena kalau dia nggak punya uang segudang untuk menjadi Robin Hood, dia nggak akan menjadi orang top, nggak akan menjadi orang elit. Baik itu sipil maupun yang non-sipil. Itu yang saya pahami. Iya, menurut saya adanya kasus tindak pidana korupsi yang kemungkinan dilakukan oleh beberapa pejabat negara kita seperti Wakil Ketua DPR RI atau Aziz Samsudin dan pejabat negara lain. Waktu itu kan juga Ibu Kemenku bilang ada 127 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Jadi dari tahun 2014 sampai tahun 2021. Jadi ini memang pejabat negara kita rata-rata sudah mulai menyimpang dari undang-undang ya.
dan nilai-nilai Pancasilais, di mana mereka melakukan korupsi atau penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Dan ini ada di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, ini kemungkinan juga terjadi karena adanya permainan politik kotor, atau kemungkinan adanya di belakang layar tuh kalau pemilu pilpres, cawapres, caleg pilkada, adanya permainan settingan atau jual beli jabatan. Yang gratis settingan atau di skenario tidak murni, tidak jujur, tapi yang bayar lebih tidak jujur lagi. Sehingga begitu sudah jadi pejabat negara, bagaimana mereka caranya bisa balik modal dengan cepat, karena mereka mengeluarkan modal yang besar untuk bisa menjadi pejabat negaranya di belakang layar. Kalau di depan layar itu kemungkinan hanya pencoblosan pemilu aja, segala formalitas belaka dari pemilu tahun 1955 dulu sampai sekarang. Ya beginilah kondisi negara kita kemungkinannya. Dan ini mereka sebagai pejabat negara seharusnya bisa memberikan suri toladan atau memberikan toladan kepada rakyat, malah justru tidak bisa memberikan suri toladan atau tidak bisa menjadi suri toladan bagi rakyat. Sayangnya seperti itu kemungkinannya. Memalukan berbangsa bernegara. Dewan Perwakilan Rakyat melakukan korupsi. Tidak pantas menjadi anggota, apalagi menjadi wakil ketua DPR. Tidak pantas. Terima kasih. Sangat disayangkan ya kalau kita lihat karir politiknya Pak Amir Samsudin ya, itu luar biasa selama ini gitu. Citranya juga baik, tetapi ternyata dalam perjalanannya dia tidak bisa mempertahankan integritas dia gitu. Apalagi dia bisa dikatakan sebagai representasi tokoh muda seperti itu ya. Jadi ini mungkin tantangan buat tokoh-tokoh politik muda untuk bisa terus bisa konsisten menjaga integritas dia sebenarnya. Jadi sayang sekali gitu. Nah, mungkin berikutnya sanksi tegas saja supaya bisa jadi pelajaran untuk tokoh-tokoh muda itu nggak usah ikut permainan tokoh politik sebelumnya lah gitu. Kita sebagai orang-orang muda itu melihat, aduh, sayang sekali lah ya, Mbak ya, seperti itu. Stop lah tokoh-tokoh politik yang baru-baru, stop lah untuk bermain, walaupun kondisinya saat ini kalau kita tahu kondisi perpolitikan kita syarat dengan seperti itu ya. Tapi sebagai kalau misalnya tokoh mudanya juga ikut, ya udah sama aja gitu. Jadi salut buat KPK juga yang bisa mengungkap kasus ini. Semoga penerapan hukumannya bisa konsisten, jadi pelajaran buat semua tokoh politik. Miris hatiku karena saya lihat hukum kita kurang tegas. Seharusnya untuk koruptor itu harus dihukum mati seperti China. China aja yang ada hukum mati aja masih ada yang korupsi, tapi tetap semua yang melakukan korupsi untuk merugikan rakyat itu dihukum mati di depan umum, Bu. Coba tolong jalankan ini, pasti bisa berkurang. Orang korupsi akan berpikir 3 kali. Dan pemiskinan di China itu kalau koruptor ditembak mati, harta sita untuk negara. Iya. Kalau ditanyakan begini kan makin jelas ya, bahwa pejabat itu ya nggak semua sih, tapi dedikasinya bukan buat pengabdian. Mereka ada di sana untuk memperkaya diri. Kalau kita sudah merdeka 70 tahun lebih, negara kita mayoritas pemeluk agama yang taat, tapi di sisi lain nasionalismenya tidak ada. Jadi uang-uang itu tetap mereka dengan semangat untuk memperkaya diri, dengan berbagai alasan, tuntutan dari partai atau apapun selalu berulang. Saya juga kecewa dengan beberapa pejabat yang seperti ini ya. Jadi kita susah gitu loh, entahlah perbaikan yang seperti apa. Ya beginilah dinamikanya, saling tarik ulur, dihukum mati juga tidak bisa terrealisasi gitu ya, tidak ada efek jerahnya gitu. Jadi ya menggambarkanlah bahwa
mereka yang menjadi pejabat ini harusnya merepresentasikan diri bahwa mereka mengabdi untuk negara, untuk masyarakat rakyat Indonesia. Jadi yang mereka lakukan ini terus-menerus mempertonton, kayak tidak punya malu begitu, ya. Jadi kita nggak tahu deh, yang sekarang masih menjabat apa masih punya rasa harga diri begitu di hadapan 200 juta penduduk Indonesia yang konon kabarnya taat beragama, percaya Tuhan. Ya, itu aja sih komentar saya. Terima kasih. Saya cuma menambahkan bahwa sistem kita ini harus dirubah lah, sistem pemerintahan udah salah ini semua. Jadi dari partai masuk sini masuk situ semua, aduh kacau. Jadi bayangkan kalau tengah-tengah proyek itu, saya pikir semua anggota DPR itu pasti dapat uang apa gitu dari kontraktor itu udah semua orang tahu lah. Jadi sistem ini kita harus rubah nih. Kalau begini terus susah. Sekarang kita bilang NKRI, orang Papua mereka di sana tidak merdeka. Sedangkan kita di Jakarta sini aja nggak memberikan teladan buat mereka. Kita malah korupsi uang, gimana mereka nggak tidak merdeka coba? Itu satu contoh kecil. Jadi gimana kita mau bilang NKRI? Oh di sini kok nyuri nyopet uang rakyat. Kita mau memberikan teladan. Semoga mereka semua mendengar ini supaya kita bisa maju gimana nih. Terima kasih. Ya, kita lihat sekarang dipertontonkan pejabat yang korupsi terus-menerus terjadi. Anggota dewan yang katanya terhormat juga terjadi. Bahkan ketua DPR, wakil ketua DPR, menteri, kejaksaan, dan yang lebih parah lagi, hukuman mereka kadang-kadang yang kita baca begitu ringan, hanya beberapa tahun. Jadi ini adalah kenyataan yang terjadi sekarang. Nah, sekarang saya coba saya menyampaikan solusi menurut pandangan saya, Pak. Bahwasanya kita melihat sekarang eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Negara ini dari sisi politik mempunyai kelembagaan yang berperan. Eksekutif melakukan action dengan membentuk KPK dan lain-lain yang notabene melakukan penangkapan dan lain-lain. Kemudian legislatif yang seharusnya memberikan cermin yang baik tidak terjadi. Kemudian yudikatif yang melakukan punishment kadang-kadang kita lihat begitu ringan. Jadi yang harus dilakukan sekarang itu apa? Eksekutif dan legislatif itu harus punya niat dan kemauan dan eksekusikan bikin rancangan undang-undang yang aturan hukuman dibuat begitu ketat sehingga yudikatif bisa mengeksekusikan. Karena yudikatif sekarang lihat ini semuanya kayaknya main mata semua. Ya dia juga tenang-tenang aja. Bikinlah yang hukuman hanya 3 tahun, yang kena koruptor di penjara ketemu satu dengan lain ngobrol-ngobrol. Siapa yang takut? Jadi di sini saya lihat niat dari eksekutif dan legislatif itu tidak mencerminkan niat yang serius untuk membasmi korupsi. Seharusnya mereka ajukan, eksekutif ajukan atau legislatif ajukan rancangan undang-undang yang hukumannya ketat, pembuktian terbalik harta, hukuman yang keras, hukuman di kerja sosial dan lain-lain, bikin aturannya. Setelah aturan, yudikatif nggak berani, dia pasti akan bikin hukuman yang keras. Kalau enggak, kita ngomong sampai air liur kering, ini tetap aja terjadi. Terima kasih. Jadi memang kalau di Indonesia ini untuk menjadi orang top itu perlu biaya sangat besar. Siapapun dia harus menjadi Santa Claus, harus menjadi Robin Hood di mana-mana. Itu baru seorang menjadi top. Jadi saya pikir kalau pejabat top negara, pejabat elit, pejabat tinggi negara itu ya hampir semuanya pasti ya maaf ya, tinggal tunggu ini aja, tinggal tunggu giliran aja. Karena kalau dia nggak punya uang segudang untuk menjadi Robin Hood, dia nggak akan menjadi orang top, nggak akan menjadi orang elit. Baik itu sipil maupun yang non-sipil. Itu yang saya pahami. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.